Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christina Sinta, saya di kelas manajemen pagi C. NIM 1810416752. Mata kuliah yang saya ambil, manajemen pemasaran 2. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video yang telah saya tonton, yaitu judul video materi tentang pemasaran. Dan siapa nama pembicara dalam video yang Anda tonton, yaitu Nur Agustinus. Jelaskan secara terperinci video yang telah Anda tonton. Baik, biasanya dalam sebuah strategi pemasaran yang ada yang namanya biasanya membahas tentang STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Kenapa kita perlu melawan dalam segmentation, targeting, dan positioning? Karena sebuah produk tidak pernah bisa dikonsumsi oleh semua orang. Contohnya, tidak mungkin cola-cola dikonsumsi oleh seorang bayi, yaitu harus, dan pernyataan tersebut harus, pemasaran harus tepat sasaran. Segmentasi ini bisa kita bagi dalam beberapa macam. Jadi, segmentasi itu modelnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh dalam permainan almayah. Ada bidak-bidaknya, ada warna merah, hijau, kuning. Nah, itu kita campurkan dan dicampurkan, maka semuanya akan tercampur. Nah, seperti itulah keadaan pasar. Nah, segmentasi tujuannya adalah mengelompokkan. Jadi, sebuah pasar ini mengelompokkan beberapa, seperti pasar sasaran, yaitu contohnya di sebuah kota memiliki pasar tertentu, yaitu saya ambil contoh dari pasar Balai Kerangan. Baik, di dalam pasar Balai Kerangan ini memiliki satu pasar, yaitu semuanya ada di dalam pasar tersebut, yaitu ada warung makan, pasar sayur, pasar pakaian, dan pasar sembako. Untuk melakukan segmentasi ini kita memerlukan berbagai macam cara, yaitu melalui geografi, demografi. Geografi artinya kita bisa memilah-milah berdasarkan wilayah, seperti sebuah wilayah di perdesaan saya, yaitu mengetahui di setiap wilayah itu memiliki kelebihan tersendiri. Nah, di situ kita bisa memilah-milahkan wilayah. Kemudian ada juga dengan demografi. Dengan demografi ini bisa merupakan umur, pendidikan, pendapatan, dan sosial. Ada juga berdasarkan pendekatan segmentasi psikografi atau perilaku. Nah, perilaku ini berdasarkan bagaimana pasar atau konsumen itu berperilaku. Katakanlah kita bisa melihat perilaku orang berpergian. Misalnya, berpergian ke pasar berpakaian beda, berpergian ke mall berpakaian beda, dan berpergian untuk jalan-jalan atau berwisata itu berbeda. Ada juga pasar lelung. Pasar lelung itu adalah yang betul-betul spesifik, yang dilihat dari kesamaan dari cara-cara orang itu berperilaku juga, tetapi ini betul-betul spesifik sekali. Misalnya penggemar motor CBR. Nah, motor ini hanya digemari oleh beberapa orang, atau
2-3 orang dalam satu kampung, atau dalam yang lebih mudah adalah dalam satu kampung. Nah, mengenai segmentasi pasar ini juga kadang-kadang berdasarkan geografi, orang bisa melihat perilakunya. Katakanlah di daerah tertentu itu orang yang sangat sensitif terhadap harga. Di daerah yang lain sangat memperdulikan kualitas. Jadi, ini pentingnya saat kita mau meluncurkan produk, kita harus bisa melakukan segmentasi pasar. Jangan sampai kita hanya meluncurkan produk, kita ke pasar, tetapi kita tidak bisa menentukan, sebab kalau kita tidak bisa menentukan segmentasi, sebab kalau kita salah, nanti kita di belakangnya ketika kita berbicara soal harga produk, soal tempat kita menjual, itu semua dan bisa mengalami kegagalan ke depannya atau kerugian. Kalau kita sudah pilah-pilah sehingga pasar-pasar yang lebih memungkinkan, maka langkah kedua adalah targeting, yaitu menentukan pasar yang mana yang akan kita bikin. Misalnya saya mau membuat sebuah produk seperti Nature membuat produk yaitu dikhususkan membuat produk tersebut. Jadi produk tersebut tidak hanya dikhususkan atau ditargetkan untuk orang dewasa. Produk tersebut juga bisa digunakan oleh bayi, ibu hamil, dan orang tua seperti lansia. Yang berikutnya adalah melawan positation. Artinya bagaimana kita memposisikan produk kita atau tokoh kita itu dalam benak pelanggan. Biasa untuk melakukan positation itu pembagian matriknya itu ada 2 ketentuan, yaitu masalah harga dan kualitas. Kualitas artinya kualitas kita harus apakah bagus atau biasa dan rendah. Harga kita, apakah harga kita tinggi, rendah, atau standar. Nah, harga produk yang rendah tapi kualitasnya bagus mungkin akan banyak peminatnya. Mungkin ada juga kualitas yang sangat rendah tapi harganya itu mahal. Itu biasanya ada dalam sebuah strategi marketing. Itu dinamakan strategi cowboy. Memang benar-benar contohnya seperti produk atau kualitasnya rendah tetapi harganya mahal, itu biasanya dinamakan marketing cowboy-cowboyan, yaitu asal-asalan. Ada juga orang yang misalnya tahu ada barang, ada rupa, harga yang memang tinggi tapi kualitasnya juga bagus. Nah, inilah sehingga orang tahu bisa menetapkan posisinya di mana. Kalau kita susah tahu posisi pasar kita sudah tepat dan position ini salah, semua kegiatan promosi kita akan gagal. Apa manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut? Jadi manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut, saya mengetahui tentang segmentasi, targeting, dan position, yaitu seperti kita mengetahui produk apa yang kita lakukan dan target mana saja yang perlu kita lakukan dan pemosisian pasar kita yang tepat.
Jadi kita harus memperhatikan 3 jenis tersebut. Dan bagaimana pendapat Anda tentang presentasi yang disajikan dalam video yang saudara tonton? Jadi pendapat saya tentang presentasi tersebut yaitu menjelaskan secara terperinci dan jelas, dan contoh-contoh yang diberikan bisa dipahami, yaitu mengambil contoh di sekitar yang ada. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang video tersebut, yaitu tentang strategi pemasaran. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.